fase ini memang bukan semata-mata soal larang-melarang sebetulnya. Kalau bicara bahwa kondisinya adalah kita memang dalam pattern menuju bagaimana posisi transformasi tadi. Bagian dividen itu kalau di prosentase bagaimana? Semua rata setiap klub, 18 klub pasti dapat. Berapa persen? Angkanya lebih besar dari tahun sebelumnya. Nggak bisa disebut. Ya, Kami akui ada intervensi kami dalam penyusunan jadwal itu. Bahwa pertandingan ini baiknya ini karena pertimbangan share. inilah pemasukan kita dari main sponsor, dari broadcast, atau mungkin ada other income. Ini expertise kita. Bagaimana belanjanya, sehingga mengapa profit, mengapa ini merah, ini mengapa biru, dan lain-lain. Itu jelaskan semua kepada pemegang saham. Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih kembali menjumpai Sportify. Dan kali ini saya kehadiran seorang tamu, Direktur Operasional Liga Indonesia Baru. Dia adalah Bapak Asep Saputra. Orang yang masih muda dan energik. Dia sudah lama ada di PSSI sejak masih magang mahasiswa. Terima kasih. Saya panggilnya apa nih? Iya bang, panggil bapak itu gimana gitu bang? Iya, saya bilang kan Asep ini, Pak Asep ini, Bung Asep ini masih muda. Tapi luar biasa dia sudah menjadi Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru. Dialah orang yang boleh dibilang turut bertanggung jawab terhadap jalannya kompetisi Liga Indonesia. Tapi sebelum jauh saya banyak bertanya dan Anda menjelaskan bagaimana kalau Anda cerita dulu siapa diri Anda sejauh ini. Bung Asep. Silakan. Saya terharu sih bang, bilang abang tahu saya pernah magang di PSSI. Jadi kalau bicara sejarah, mungkin kalau ingat dulu ada website PSSI, pssi.football.com, zaman-zaman dulu lah masih kita mahasiswa, termasuk yang menginisiasi adanya itu aja. Perjalanan begitu panjang, memang pernah di PSSI betul. Background saya memang IT sebetulnya, tapi ya ternyata sepak bola adalah passion. Jadi, Tahun berapa itu? masuk PSSI 2004, 2005 waktu itu. Benar masih mahasiswa hari itu. Mahasiswa 2004, saya selesai skripsi langsung ke PSSI. Memang urusannya media, makanya ketemu sama Bang Ucup kan. Oke. Saya dulu di media. Tapi ternyata sepak bola ini luas, luar biasa, dan memang sesuatu yang nggak pernah ada habisnya untuk kita pelajari. Dan dari situ ngambil banyak pelajaran, berevolusi mungkin karena pernah di media, sempat juga beberapa hal kaitannya dengan pertandingan, tapi secara general sekarang memang lebih fokus di kompetisi. Dan memang sejak 2012 saya terlibat di PT Liga Indonesia waktu itu. Belum ada PT LIB, tetapi begitu PT Liga bertransformasi, kompetisi bertransformasi menjadi kompetisi yang era baru di LIB sejak 2017, dan sejak itulah sampai saat ini so far masih dipercaya untuk bisa tetap di Liga Indonesia Baru. Bagaimana ceritanya dari bidang media lantas bisa mengatur operasional dan kompetisi di PT Liga? Ya, banyak fase dilewatin bang. Jadi saya bilang tadi, bicara sepak bola nggak cuman bicara soal bagaimana dua tim main bola atau wasit memimpin bola, tapi ternyata kan ada banyak sendi-sendi lain. Bicara media pun macam-macam, ada media operationnya, media relationnya, media PR-nya, dan ternyata ada banyak hal yang ya inilah sebuah blessing ketika bicara di media. Kita bisa diterbangkan kemana-mana, kita melihat, memantau, mencari referensi. Kalau bicara kenapa akhirnya berpindah ke kompetisi, waktu itu sebetulnya memang simpel, bahwa rasanya ada satu gap yang terlalu jauh kalau kita bandingkan dengan sepak bola luar dari dalam. Karena saya juga backgroundnya pernah menjadi fans bola, jadi begitu tinggi sebetulnya antusiasmenya. Mengapa sih harus begini, mengapa harus begitu? Nah itu menjadi satu tantangan, sehingga ketika itu bisa nih kayaknya lebih involve lebih dalam dan lebih punya peran untuk bisa setidaknya punya kontribusi dalam perkembangan sepak bola, sehingga memang akhirnya mengubah wajah, mengubah area main tidak hanya di media tapi secara luasnya di kompetisi itu sendiri. Ya, Anda ini boleh dibilang itu ada di setiap kepengurusan PSSI. Dari zaman Pak Nurdin, kemudian zaman Edi Rahmayadi, Johar pun Anda sempat ada, ya kan? Bahkan kemarin yang terakhir Pak Iwan Bule, bagaimana bisa seperti itu? Ya sekali lagi bahwa sepak bola passion artinya ada banyak
bergemuruh di dalam dada, di dalam kepala tentang sepak bola, bagaimana pikiran kita tentang ingin maju ke depan, dan intinya ada dream-dream sih Bang. Ada impian-impian waktu itu. Beberapa hal yang kaitannya dengan mengapa kondisi waktu itu seperti ini, apa masalahnya, dan selalu ada keinginan untuk melibatkan diri. Dan ya tentu tetap dengan mencoba untuk mencari referensi. Karena saya berprinsip begini, sepak bola kita berkembang secara cepat dan harus global. Nggak boleh berhenti cuma di Indonesia. Itulah mengapa juga saya kan juga selain di LIB, kebetulan juga saya jadi match commissioner di AFC, bahkan juga di FIFA. Nah, itu menjadi salah satu yang men-trigger kita untuk saya paling tidak ini harus ada sesuatu yang harus berjalan, harus dikembangkan, sehingga memang ya tentu bersaing juga antara kesempatan, tantangan, kompetensi, ya alhamdulillah so far masih dipercaya dan masih bisa mengaktualisasikan diri di situ. Saya bertanya begini karena banyak orang juga bertanya kepada saya, Bang, bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi pengurus PSSI? Berangkatnya dari mana? Apakah semata-mata harus ngelamar? Iya, saya kalau bicara garis tangan rasanya terlalu umum ya. Tapi gini, kalau saya boleh bicara pribadi, sesimpel ini Bang. Saya masih ingat dulu, 2003, saya ada penulisan ilmiah tugas kuliah. Dulu orang udah bikin tugas, saya belum bikin tugas Bang. Saya masih main itu namanya game. Macam kayak jadi manajer saya nggak nyebut merek lah ya, jadi manajer di komputer. Saya cuma mikir gini, kok waktu itu untuk tahu Kurniawan berapa capsnya, berapa golnya, kok susah ya? Di mana nyarinya? Cari website belum ada waktu itu. Waktu itu saya hanya berpikir, wah saya datanglah ke PSSI. Ini saya bicara pengalaman. Saya menawarkan, ternyata begitu di sana masih banyak yang namanya data tuh berkas-berkas. Wah. Ya, 2003 ya? 2003, 2004. Berantakan. Jadi waktu itu, saya nggak bilang berantakan, tapi memang saat itu mungkin eranya seperti itu. Jadi ada satu yang saya tawarkan waktu itu, saya buat sistem bank data timnas, bagaimana membuat sebuah website, bahkan juga jaringan di waktu masih IT. Sehingga itu hal-hal yang mungkin menjadi salah satu pintu masuk waktu itu. Tapi di sisi lain, itu skill tentu, tapi di sisi lain knowledge bolanya juga harus ada. Nah, mungkin yang lain sebetulnya potensinya banyak. Artinya gini, bahwa ya ini terlepas kepada bahwa setiap ada melihat satu hal yang memang menurut kita itu passion kita, dan ada inovasi yang baru yang ingin kita lakukan, ya percaya diri saja menurut saya untuk bisa berani bersaing, menawarkan Dan diri. ada yang perlu kita tawarkan. Betul. Ya. Kita offering, bahwa kita propose. Nah, sekarang kita masuk ke PT Liga Indonesia Baru. Apa kabar PT Liga Indonesia Baru dengan segala kendala dan masalahnya saat ini, Bung Asep? Ya, sekali lagi dinamika ya yang terjadi. Sepak bola kita juga kan tidak pernah statis. Tapi kita akan berupaya mencoba untuk sustainable, bahkan survive. Kita sudah melewati masa pandemi, masa terberat. Dan itulah di masa ketika Liga Indonesia Baru harus terus struggling dalam posisi bagaimana menjaga entitas. Mengapa? Karena LIB, corporate, sebuah perseroan terbatas, tetapi punya amanat yang sangat penting dari PSSI, sang pemilik properti sepak bola, kompetisi. Nah, kalau bicara apa kabar LIB terus bertransformasi sejak 2017. Bertransformasi, perubahan dalam beberapa hal, dalam sisi struktural. Kita baru melakukan restructuring, bagaimana momentum ketika era peralihan dari pandemi ke endemi, karena sepak bola pun juga ternyata mengikuti era tersebut. Nah, kalau bicara LIB tentu kalau bicara apa kabar, at least kita bisa mendeklar bahwa kita mencoba bergerak lebih. Dalam kata apa? Struktur perusahaan. Kan kita tahu bagaimana pemegang sahamnya adalah 18 klub Liga 1 dan 1% adalah PSSI. 18 klub Liga 1 tadi ada 99%. Dan kita kemarin beberapa kali dalam RUPS terakhir, termasuk terakhir RUPS, menunjukkan inilah bisnis plan kita, bagaimana kita mencoba memaksimalkan value yang kita punya untuk bisa menaikkan kontribusi dan juga kesejahteraan dalam bahasa sederhananya kepada para pemegang saham tadi. Tapi tidak melupakan beberapa inovasi untuk mengangkat terus secara value, secara kualitas kompetisi, kualitas entertainnya, kualitas tekniknya, dan memang itulah pola-pola yang juga kita persiapkan, sehingga tentu belum sempurna, pasti masih jauh dari sempurna. Karena memang ada beberapa challenge variabel yang memang harus kita hadapi. Tapi sekali lagi kita mencoba terus berupaya, sekali lagi mencari referensi dari luar. Tentu kita juga menjalin beberapa kerjasama. Kita menginisiasi kerjasama dengan J-League, dengan Thai League, S-League, bahkan yang terakhir kita juga kemarin dengan Bundesliga. Kita bertemu di kantor juga, saling bertukar knowledge dan lain-lain, bertukar pengalaman. Itu beberapa
kaitannya dengan bagaimana dalam pengelolaan. Dalam sisi struktural tadi kita sudah menyiapkan satu bisnis plan yang memang berbeda dengan sebelumnya. Saya melihat menjadi direktur operasional Liga Indonesia baru ini cukup berat. Ya sebenarnya tugas direktur memang berat lah ya. Nah, kenapa berat? Karena masalah sepertinya begitu banyak muncul. Ya masalah jadwal, masalah supporter yang rusuh, belum lagi masalah wasit, belum lagi ada yang berkuar-kuar nanti masalah pembagian keuntungan. Nah, Anda melihat itu bagaimana? Iya, saya pikir memang dikembalikan kepada proporsinya ya, artinya memang tentu saya pikir profesional normal. Setiap ada tanggung jawab yang kita ambil, ada risiko yang dihadapi, dan juga bagaimana kita menyikapinya. Saya pikir belajar dari pengalaman, koordinasi, mencari referensi, kita mencoba memanage itu semua lah. Artinya tentu ada juga kita bicara, tidak selalu masalah yang kita hadapi mungkin tuntas 100% menyenangkan semua pihak. Tapi ada kalanya juga kita dalam tanda kutip mungkin terpleset atau salah. Tapi ya itulah, saya pikir pola kehidupan profesional seperti demikian. Permasalahan yang terjadi di Liga Indonesia baru saat ini sebagai operator kompetisi sepertinya masih nggak jauh-jauh yang terjadi sebelumnya. Masalah wasit, ya kan, kemudian masalah supporter itu tadi, lalu juga masalah jadwal kompetisi. Ya. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa seperti tidak bisa mengoreksi yang pernah terjadi untuk tidak terjadi lagi di musim selanjutnya saat ini? Iya, kita tentu punya planning, kita punya action plan, dan kita monitoring yang dilakukan. Bicara jadwal, saya pikir ini menjadi salah satu isu yang memang selalu menjadi pertanyaan. Bahkan mungkin sejak saya masih di luar ekosistem bola pun seperti demikian, sama mempertanyakan. Tetapi dalam prakteknya begini, bahwa kalau kita bicara dalam konteks manajemen sepak bola, membuat jadwal yang ideal itu tidak sulit. Kita bisa melihat beberapa teori yang bisa diambil dengan entah itu yang bisa dipakai di Eropa atau bahkan juga di Amerika, serupa tapi tak sama, masing-masing punya plus minusnya. Lalu kita juga bisa berkaca kepada liga-liga yang sudah maju. Di Indonesia demikian, pengalaman saya dalam membuat jadwal, karena memang sejak 2017 saya sudah di competition manager waktu itu. Memang salah satu tugasnya adalah membuat jadwal. Membuat jadwal dalam konteks teori sesuai dengan format itu bukan hal yang sulit. Nanti juga kita punya sistem. Tapi yang menjadi tantangan berikutnya adalah bagaimana mensinkronkan dengan beberapa variabel. Yang contoh soal kearifan lokal. Kita bisa melihat dalam satu kalender 1 tahun. Tentu kita harus bagaimana mencoba lebih fleksibel ataupun mensinkronkan dengan agenda-agenda sepak bola dalam, sepak bola luar. Lalu agenda nasional, internasional, atau bahkan agenda nasional kita kalau kita lihat mungkin agak berbeda dengan teman-teman di negara lain misalnya. Kan tantangannya adalah kita sudah memplanning dengan baik, kan orang masih nanya, ini gimana mensinkronkan jadwal kok nggak ada, apa nggak tahu? Bukan kita tidak tahu, sebetulnya kita tahu. Bahkan kita planning awal pasti ideal, tetapi dalam perjalanan sekali lagi, dinamika yang terjadi itulah memang menjadi fungsi kita. Bagaimana meminimalisir hal-hal yang sifatnya risiko, meskipun memang belum betul-betul ideal. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan 2 negara besar di Eropa, Inggris dengan Ian Thompson-nya yang mendesain jadwal, karena kompetisinya banyak, sehingga memang dia dengan manual. Sering terjadi perubahan juga, tapi dia punya golden apa Ian namanya Thompson rule. ini apa lembaga atau Ya, sosok? lembaga. Oh, lembaga. Iya. Oke. Untuk membuat itu, lalu karena memang tahu kan Liga Premier League dia ada FA-nya, ada Carabao dan lain-lain, Piala Liga segala macam, dia sangat, sehingga memang manual. Di Bundesliga mungkin lebih mudah. Bundesliga karena dengan peserta sekian nggak terlalu banyak mungkin kompetisinya selain yang cup dan juga kompetisi liganya. Lalu dia dengan sistem yang dibuat setelah jadi spread out, selesai. Nah, itu beberapa sebagai contoh. Nah, kita pun sama. Belum kita bicara keamanan, kaitannya dengan ketika misalnya harus beriringan dengan agenda daerah, agenda soal stabilitas keamanan dan lain-lain. Sehingga memang itu yang harus kita hadapin. Dalam menyusun jadwal itu, selain harus mempertimbangkan yang Anda bilang tadi kearifan lokal, lalu ada juga faktor-faktor lain. Nah, bagaimana yang di luar itu? Misalnya adalah intervensi dari televisi pemegang hak siar. Ya, gini, bahwa prinsipnya sepak bola adalah sport, tapi kan yang menjadi industri. Bagaimana sport itu harus bisa bergerak, hidup, dan juga menghidupi
bahkan menjadi satu hal yang memang membuat roda ekonomi bergerak. Sekali lagi ada step-stepnya bang. Jadi bicara jadwal sekali lagi, once kita udah jelas pesertanya, formatnya apa, tentu kita membuat satu algoritma khusus terkait jadwal tersebut. Sudah jadi, kita lihat kondisinya adalah kita punya kendala apa? Pertama yang paling umum, geografis, tentu jadi pertimbangan. Kita udah kayak benua bang. Udah bisa, kalau pernah satu musim kan 2 tahun yang lalu, cuma karena beberapa ada tim Persiraja, ada tim Papua. Tentu kan kita harus bisa, kalau kita katakanlah idealnya apa, home away misalnya. Tetapi kan faktanya kalau kondisi geografis sekarang kita juga harus melihat, menyesuaikan. Nah itu beberapa hal dilakukan. Pertama, berikutnya adalah tentu kita lihat juga posisi tadi recovery dengan kondisi geografis seperti demikian, bagaimana menyusun recovery-nya. Pasti ada adjustment di situ. Setelah itu selesai, sekali lagi kompetisi ini berjalan adalah sport industry. Ada pihak juga yang tidak hanya kita yang memainkan. Ada kepentingan partner komersial misalnya. Yang paling besar apa? Host broadcaster atau pemegang TV right. Tentu kita harus ada diskusi di situ. Posisinya adalah tidak 100% tentu saja. Ada beberapa negara yang 100% seperti misalnya di Australia dan lain-lain. Tapi kita masih 100% dalam pemegang artian, haknya bang. Menentukan jadwal pertandingan, kick off. Oh di luar negeri ada case seperti itu? Ada. Dengan by TV requestnya besar. hampir 100%. Seutuhnya. Jangan heran ketika kita ramai Liga Australia, pernah ketika FIFA Match kompetisi mereka jalan terus. Itu salah satu referensi misalnya. Tapi kan tentu kita tidak semerta-merta mengambil, negara lain boleh. Tidak demikian. Kita tetap memasukkan. Karena begini, kemarin waktu tragedi Kanjuruhan yang salah satu disorot adalah masalah quote unquote intervensi broadcaster mendikte jadwal pertandingan. Dia mau main jam sekian. Padahal sebenarnya LIB menentukan jam sekian. Itu kan menjadi penting. Saya ini juga orang TV. Betul. Dan saya pernah terlibat dalam produksi Liga Indonesia dan bagaimana mengatur jadwal itu. Nah, kami akui ada intervensi kami dalam penyusunan jadwal itu. Bahwa pertandingan ini baiknya ini karena pertimbangan share. Nah, apakah saat ini itu masih terjadi? Ya, praktis memang iya Bang. Tapi sekali lagi ada diskusi. Kalau kita realnya saja, konkretnya saja, kita lihat di musim ini, kita mau menerapkan ada satu diskusi di awal. Melibatkan kita yang sudah punya jadwal. Tentu juga ada pihak pemberi izin dari kepolisian. Dan juga broadcaster. Sehingga pada akhirnya konsensusnya adalah kita punya 2 kick off time di musim ini. Di jam 15.00 dan 19.00. Itu sebetulnya kalau kita bicara tentu mengedepankan awalnya adalah apa sudut pandang dari kepolisian, apa sudut pandang dari klub dan juga bagaimana juga pihak televisi. Dan ketika jalan tengahnya win-winnya ada seperti inilah yang kita lakukan. Artinya memang saya tidak menyebut intervensi lah, karena memang punya hak juga. Karena tentu sebagai partner komersial. Bukan semata-mata intervensi ya. Betul, saya pikir bukan intervensi ya. Karena ini LIB kita menghargai itu sebagai hak. Betul, masing-masing punya porsi. Tentu kita sebagai pengelola yang juga harus bisa berada dan menjadi fasilitator di situ. Kita melihat ada satu pertimbangan lain yang memang tidak bisa terhindarkan. Tapi juga di sisi lain kita juga harus punya, kan salah satu bagaimana menjaga bisnis ini berjalan adalah sponsor protection kita. Bagaimana juga mengambil hal itu pertimbangan sehingga kita ingin sustainable ke depan. Saya pikir ini kita sama-sama dan positifnya Bang Ucup. Kita berharap terus kita sudah berlangsung sampai week ke-8 sampai kita jalankan podcast ini. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah berjalan untuk memastikan bahwa tidak ada perubahan yang sangat ekstrim dan lain-lain itu tidak ada. Dan memang inilah yang coba kita pupuk. Tentu tidak 100%, tidak ada, bukan berarti 100% sama sekali seperti itu. Tapi kita melangkah ke sana. Ada mulai kita sama-sama memahami, yuk kita sama-sama menciptakan satu iklim sepak bola industri yang lebih stabil. Sehingga value menaik dan ya tentu sebesar-besarnya untuk industri sepak bola. Jadi Anda melihat permasalahan yang masih muncul di kompetisi ini, ya kemarin kita lihat ada rusuh supporter karena suatu sebab pelarangan adanya supporter tamu hadir, tapi udah direvisi ya. Mungkin nanti Anda bisa jelaskan lagi. Kemudian juga wasit yang dianggap belum sepenuhnya sebagaimana diharapkan. Nah itu kan menjadi masalah LIB sebagai operator. Actionnya bagaimana? Ya itu memang kita
akui bahwa menjadi sesuatu yang terjadi di musim ini. Saya pikir beberapa hal yang harus kita selesaikan. Tapi sekali lagi komunikasi juga kita jalankan. Karena gini, kita bicara wasit, tentu itu domainnya adalah di komite wasit, Iya, di betul. PSSI. Karena kita sejujurnya dalam konteks penyelenggaraan kompetisi, seleksi wasit sampai penentuan Iya, permasalahan itu ada di LIB komite wasit. user dalam hal ini ya. Yes, kita hanya memprovide terkait bagaimana travel and lodge-nya, akomodasinya, termasuk mungkin pembayaran wasitnya. Nah, kaitannya juga dengan beberapa hal tadi, aturan tentu ini juga menjadi ranah dari regulator. Ya. Tetapi juga ada satu hal yang perlu digarisbawahi, Bang, memang ini satu hal yang terjadi, fakta sekarang. Artinya kita juga mengambil pelajaran dan tentu diskusi ataupun juga analisa review terkait apakah keputusan berikutnya juga dilakukan. Tetapi memang kemarin itu, mungkin perlu juga sedikit, kalau saya boleh bicara di sini bahwa fase ini memang bukan semata-mata soal larang-melarang sebetulnya. Kalau bicara bahwa kondisinya adalah kita memang dalam pattern menuju bagaimana posisi transformasi tadi. Ada beberapa pihak yang bagaimana menciptakan kondusivitas. Tentu termasuk kan tim yang mengalami pertama. Dari mulai bagaimana pasca kejadian tersebut terbit Perpol, sehingga sebelum pertandingan setiap stadion harus dilakukan risk assessment. Stadionnya, panpelnya, dan lain-lain. Sehingga ada indikator angka tertentu. Itu yang menentukan pertandingan ini boleh digelar, bahkan ini tidak boleh digelar, bisa digelar dengan komposisi persentase penonton sekian dan bagaimana kelengkapan dan lain-lainnya, itu sudah dilakukan dan itu memang betul-betul menjadi satu hal yang berbeda dengan sebelumnya. Dan ketika itu sudah kita menyelesaikan di musim yang lalu, karena kan PR besarnya ketika terhenti pasca tragedi itu, kita akhirnya menjalankan kompetisi dengan beberapa model, sempat bubble, sempat terpusat, centralized, lalu setelah itu mulai sedikit relaksasi, home and away, dan akhirnya selesai melahirkan PSM sebagai juara. Dan tentu dari situ kita belajar bagaimana untuk mencapai satu roadmap tadi, di sisi infrastruktur diperbaiki, ada melibatkan PUPR, Pak Ketua Umum begitu luar biasa melakukan encourage kepada teman-teman di pemerintahan, juga di klub untuk bisa gimana lebih baik dalam pembangunan stadion dan lain-lain. Berikutnya juga dalam hal bagaimana menciptakan situasi yang kondusif. Mungkin sebetulnya itu. Dalam beberapa keputusan, itu ada beberapa pilihan kan sebetulnya. Tapi ketika ini dipilih dengan dasar itu, memang momennya adalah kita sedang dalam fase menuju ke sana. Sehingga ketika sudah diambil ada riak-riak sedikit, mudah-mudahan sih ya itu sesuatu hal yang bisa kita segera selesaikan. Pernah nggak PT Liga dalam hal ini selaku operator itu melakukan verifikasi terhadap panpel lokal, yang mana itu kan dihuni oleh orang-orang klub ya, panitianya itu. Ya. Pernah nggak? Sifatnya ada begini, bahwa kita tentu mengedepankan fungsi pertama edukatif, standarisasi. Bicara panpel, tentu kita punya satu skema bagaimana panpel itu dengan referensi tentu. Kita punya referensi dari AFC, dari PSSI, dan juga dari FIFA, sehingga ada beberapa fungsi-fungsi kunci yang harus disediakan oleh panpel dengan manual penyelenggaraan yang memang Ada manual booknya? Ada manualnya. Dan kalau bicara kita dalam konteks seperti standar itu apa sih? SNI misalnya, kan belum ada. Belum ada SNI untuk security officer, belum ada. Maka ketika itu tidak ada, maka selalu sebelum kompetisi kita membuat sebuah seminar, kursus. Di setiap sebelum kompetisi, setiap tahun kita secara reguler kita gelar kursus atau workshop yang mengundang tadi personal kunci tadi, ketua panpelnya misalnya, security officernya, general coordinatornya, medical officernya, media officernya, dan itu tentu kita standarkan dalam kita sharing pemahamannya, sehingga itulah yang menjadi bekal dalam pelaksanaan. Dilakukan assessment juga terhadap person-personnya? Ya, asesmen dalam fungsi bahwa sekali lagi kita kan bukan lembaga sertifikasi. Oke. Kita sharing pengalaman, barisan pengalaman kita, dan kita undang instruktur dari AFC, dari luar, dari FIFA bahkan juga terkait bagaimana mengupgrade kemampuan tersebut. Kalau sifatnya dalam seminar tersebut saya pikir normal, ada asesmen, ada tes. Nah, dalam perjalanannya berikutnya tentu kita tidak lepas demikian aja. Kita punya personel-personel di football event department di LIB. Jadi yang intinya memonitor dalam mereka. hal ini PSSI atau PT Liga nih yang melakukan agenda kolaboratif antara PSSI dan kolaboratif. PT Liga. Karena walau bagaimanapun sekali lagi LIB adalah operator. Tapi yang tentu punya propertinya atau punya wewenangnya dari PSSI. Tapi kita kolaboratif. Iya, artinya kan skill mereka perlu dirawat. Betul dan sekali. Ditingkatkan. Itu menjadi penting agar semuanya smooth kan berjalan. Iya. LIB sejauh ini dalam melakukan operasional organisasinya pada aspek keuangan itu bagaimana dan seperti apa? Bisa di-share sedikit informasinya. Karena kan klub memegang sahamnya. Betul. Artinya ketika klub pemegang saham, maka forum tertingginya adalah yang namanya rapat
umum pemegang saham, Ya. shareholder meeting. Di dalam shareholder meeting ditetapkan inilah bisnis plan kita, inilah proyeksi kita, proyeksi program dan juga proyeksi keuangan. Saya pikir kita menjalani semua pola tersebut setiap tahun dengan tidak pernah keluar dari rel. Artinya kalau kita bicara, kan banyak yang mempertanyakan, revenue-nya berapa, dipakai untuk apa? Itu di setiap RUPS tentu kita sampaikan kepada para pemegang saham. Ya. Mereka melihat, mendengar, bahkan membawa itu laporannya. Sehingga sebetulnya, dan itu yang disampaikan adalah apa laporan keuangan yang teraudit. Kita sebagai corporate tentu punya lembaga yang mengaudit secara eksternal. Saya pikir itu menjadi hal yang normal bagaimana sesuai dengan undang-undang perseroan terbatas. Jadi kalau bicara secara operasional ya seperti demikian. Tinggal kan sekarang bagaimana adalah kita laporkan inilah revenue kita. Inilah pemasukan kita dari main sponsor, dari broadcast, atau mungkin ada other income. Ini expenses kita. Bagaimana belanjanya, sehingga mengapa profit, mengapa ini misalnya merah, ini mengapa biru, dan lain-lain. Kita jelaskan semua kepada pemegang saham. Ya. Nah, klub itu kan mendapat apa istilahnya? Tepatnya kontribusi atau apa? Kita sebenarnya bukan menyebutnya kontribusi ya. Karena dia pemegang saham ya. Iya, memang gini. Sekali lagi, ini memang persoalan terbatas, tapi agak unik. Normalnya, tentu pemegang saham mendapatkan dividen. Nah, tetapi memang ada satu konsep yang agak berbeda di Liga Indonesia yang nggak jauh beda juga dengan Premier League sebetulnya. Karena kan komposisinya hampir sama, pemegang sahamnya dan antara FA dan juga Premier League. Kita pun sama. Jadi kalau bicara itu, tentu ada rights yang kita ambil secara centralized. Apa? TV rights, karena memang sentralisasi. Lalu ada kita punya juga titel sponsor, sehingga ada kewajiban di emblem kompetisi, di kostumnya klub. Tentu itu kan ada value-nya, ada nilainya. Nah, dalam kondisi itu, sekali lagi, kita sudah menyiapkan bisnis plan-nya, proyeksinya, dan itu kita terapkan kepada klub. Konversi dari dividen tadi, memang ini kan kalau dividen di akhir, ini kita sampaikan di awal, secara kontinu 1 tahun dengan term of payment yang kita terapkan. Maka itulah yang menjadi kontribusi komersial atas rights yang kita ambil memang. Ada space lain tentu saja, misalnya di kostum tentu menjadi wilayah klub, kecuali di sebelah kanan. Lalu e-board kita juga ada sharing, mana yang milik LIB, mana yang milik partner, mana yang milik klub. Saya pikir ini menjadi satu konsep bisnis yang memang masih berjalan seperti demikian. Nah, pembagian dividen itu kalau di persentase bagaimana pembagiannya? Persentase eksaknya saya sedikit agak lupa sebetulnya, tapi kalau bicara pembagian tentu kita ada proyeksi. Kita menghitung berapa revenue kita dari projection sampai ke konkretnya berapa. Lalu kita hitung juga terkait bagaimana biaya operasional kita dalam 1 tahun ke depan. Tentu ada angka. Lalu kita juga menyiapkan beberapa program. Contoh kalau saya buka mungkin yang apa yang terjadi di tahun ini, kita sudah sampaikan kepada klub bahwa ini adalah kita punya 2 kontribusi. Satu fixed contribution yang memang angkanya sama semua kepada semua pemegang Tetap saham. kata kontribusi yang digunakan. Kontribusi komersial. Karena kan yang salah itu subsidi. Kalau disebut subsidi tidak, karena ini bagaimana kita mengambil rights-nya, lalu kita berikan sebagai kontribusi komersial. Kontribusi. Ya, itu sama. Itu di awal tuh ya. Kita tetapkan di awal sama, tapi kan pendistribusiannya semua rata setiap klub. Semua rata setiap klub. 18 klub pasti dapat. Berapa persen? Angkanya lebih besar dari tahun sebelumnya. Nggak bisa disebut. Ya, lalu ada variabel contribution. Variabel ini dari mana? Ada beberapa aspek. Pertama, sporting merit. Artinya nanti di akhir musim ada peringkat akhir klasemen. Itu peringkat 1 sampai terakhir berbeda. Nah, itu akan didistribusi dengan persentase, dengan formula yang sudah kita paparkan kepada seluruh pemegang saham. Yang kedua ada terkait rating and share. Saya pikir ini menjadi salah satu hal yang juga perlu kita. Itu pengaruh ya. Betul. Lalu berikutnya adalah yang paling penting juga adalah club licensing. Club licensing ini menjadi tools untuk menetapkan apakah klub tersebut disebut profesional atau tidak. Dan ini adalah guidance dari FIFA dan AFC. Dan per musim ini berlaku national club licensing. Kita sudah sampaikan kemarin, klub yang tidak mendapatkan license dalam national club licensing tidak akan mendapatkan kontribusi tersebut. Klub national licensing ini pengertiannya apa? Jadi gini, kalau kita bicara pemain, disebut profesional apa? Sesuai dengan RSTV, regulasi FIFA, pemain yang punya kontrak minimal 1 musim di kompetisi tersebut dan juga nilainya tidak lebih rendah dari biaya hidup dia. Itu disebut profesional.
secara general. Kalau bicara klub, apa ya definisi klub profesional? Nah, Tentu kalau tidak ada toolsnya, orang bisa klaim. Kenapa saya profesional? Uang saya banyak misalnya, pemain saya hebat misalnya. Tetapi untuk memastikan itu, FIFA, UEFA sudah mengimplementasikan, AFC juga, dan memang memastikan seluruh member association atau negara anggota menerapkan, harus diterapkan namanya club licensing. Nah, di dasar club licensing ada 5 kriteria. apa aja tuh? Personal and admin, artinya bicara personal di dalam manajemen, administrator harus dengan kualifikasi tertentu. Bicara legal, aspek legalnya, Ya, karena itu adalah bentuk badan hukum dan lain-lain. Aspek finance-nya, bicara Oke. financial projection, revenue juga harus jelas. Lalu bicara juga dengan infrastrukturnya, kaitannya dengan bagaimana hal-hal kaitannya dengan stadion atau oke. pelatihan. Terakhir ada sporting. Sporting ini apa? Isinya memang banyak. Bicara tim youth-nya, youth development-nya, medical-nya, dan lain-lain. 5 itu, Akademi ya dia salah mengembangkan satunya atau itu. enggak? Bang Ucip tahu berapa klub tahun lalu di siklus klub licensing kita dari 18? Itu Enggak hanya lebih ada dari setengah kan? 7. Oh, 7. Oke. Artinya ketika di AFC, makanya ini juga menjadi syarat untuk bisa tampil di kompetisi. Jadi Oke. kemarin nih Bali dan PSM sekarang akan berlaga di kompetisi klub Asia. Mereka PSM boleh juara. Andai kata PSM nggak dapat licensing, dia nggak bisa main di sana. Ini menjadi Tapi edukasi mereka dapat. buat Betul. penonton ini, buat viewers tentang club licensing ini. Nah, berarti kan setiap anggota klub, peserta klub di Liga 1 itu semuanya belum license. Atau Ya, sudah? Itu siklus ini dilakukan gini. Mungkin saya juga Enggak, perlu pertanyaannya semuanya sudah licensing, kategori licensing belum? belum seutuhnya. Belum semua. Sebetulnya, ya, Hah? ya. Makanya kita Tapi mereka mengencourage tetap dianggap sebagai profesional. Kompetisi klub profesional kan? license klub profesionalnya itu memang belum. Tetapi sekali lagi kan kita masih terminologinya yang mesti kita pastikan gini. Kepesertaan di musim ini kita memang kemarin adalah berdasarkan sporting merit kan. Musim sebelumnya ditetapkan oleh PSSI melalui kongres, pesertanya ada sekian 18 klub. Kita encourage karena AFC sudah kasih edaran. National Club Licensing harus diterapkan per sekarang lah sampai ke depan. Sehingga mengapa kita terapkan tadi variabel contribution? Ya. Karena encourage juga. Nih, 7 klub pertama kita bicara soal kontribusi dulu. Yang lain enggak. Yang enggak dapat, Bang. Itu dilimpahkan ke yang dapat. Oke. Sayang kan? Nah, artinya next season itu udah wajib harus. Jadi kita tetap dalam konteks ini bukan masalah masuk atau enggak atau apa namanya asesmenan. Developmentnya kita juga ingin sama-sama kok. Kita ingin membangun satu iklim yang profesional. Tentu sisi asistensinya kita, developmentnya kita ingin sama-sama ingin semuanya tentu terlicense. Dan itu memang nanti nextnya menjadi salah satu syarat juga untuk kepesertaan tentunya. Karena kan liga profesional. Satu lagi Bang, bahwa National Club Licensing itu ada siklusnya. Misalnya tahun ini kan ada 7 klub, siklus 2022-2023. Ini hanya berlaku satu musim. Ada lagi siklus berikutnya 2023-2024. Iya. Harus terus merenew. Oke. Jadi kan kriterianya ada banyak. Jadi ada kriteria A, B, C, A itu wajib. Jadi kalau kriteria ini tidak terpenuhi, maka udah pasti license-nya nggak dapat. B itu sebetulnya wajib, tapi kalaupun enggak kena sanksi. Ini mungkin wajib, ini sunnah muakkad lah. Yang 5 tadi yang Anda sebutin itu. Iya, tapi ada lagi bawahnya turunannya. Oh, Harus ada kita banyak lagi. patuhkan kriteria. Jadi, kalau pernah ada yang menyebutkan kaitannya dengan lisensi klub tidak boleh perjualbelikan, itu konteksnya adalah ini. Oh. Jadi, yang dimaksud adalah karena berlaku hanya 1 tahun. Tahun depan kalau nggak renew, nggak mengikuti lagi, nggak melengkapi lagi, nggak dapat lagi, Bang. Menarik ini, informatif. Terus publik mau tahu sumber keuangan liga selain dari TV right, sponsorship, itu dari mana lagi? Kalau kita bicara liga, artinya LIB sebagai operator yang memang ditugasi untuk masalah komersial, terbesar memang dari broadcast TV rights. Dan dari broadcast pun kita juga bagi beberapa platform kan Bang. Ada FTA-nya, ada IPTV-nya. Ya, sekarang ada udah DTH-nya, era digital ada ya. OTT-nya, digitalnya. Dulu zaman saya belum ada tuh kayak gitu. Terus? Lalu juga kita dapat dari titel sponsor. Makanya kan BRI Liga 1 2022
2023 2024 itu menjadi satu titel Ya. sponsor juga, dan lain-lainnya adalah pendukungnya. Kita juga punya official ball dan lain-lain. Iya, Itu ya itu official ballnya, bola-bola resminya, dan Hmm. juga untuk wasit ada apparelnya, jersey yang dipakai wasit dan lain-lain. Itu sebetulnya masih menjadi sumber utama kita. Di luar memang ada beberapa pendapatan ada income dari digital dan program yang lain. Ya. Dan selebihnya juga menjadi wilayahnya dari klub. Seperti mereka bisa melakukan aktivasi di stadion, mengenerate aset-aset lainnya, tiket itu milik klub. Ya. E-board juga kita berbagi seperti itu. Selama ini kan mengelola sebagai operator Liga 1 dan 2 dan Elite Club ya. Elite Pro Academy, Elite Pro Academy U20. U20. Katanya ada tambahan tugas musim ini. Ya, per musim ini kita Liga 1 sudah kita bergulir, Mm-mm. Liga 2, Mm-mm. lalu juga Elite Pro Academy. Sekarang kita punya U20 plus, lalu ada U18 dan U16. Jadi yang sebelumnya U18 U16 itu udah di PSSI. Nah, Sekarang di bawah PT LIB. sekarang PT LIB. Kompetisinya dioperatir oleh. LIB, betul, di musim ini. Nah, sekarang sebelum itu kan belum bergulir kan? Belum, karena Baru plan. rencana dari Liga 2 sampai ke Elite Pro Academy 16 itu bulan Sekarang September. kita ke Liga 2. Kenapa belum digulirkan juga? Karena memang timelinenya memang belum, Bang. Kalau bisa digulirkan ya, artinya gini, bahwa Liga 1 kita sudah punya kalender kompetisi sejak awal kita showingkan ke PSSI dan juga teman-teman klub, bergulir dari bulan Juli sampai bulan Mei dengan format baru. Liga 2 itu bergulir di bulan September sampai bulan Maret. September sampai dengan Maret. ya. Estimasi kita itu, planning kita 9 Maret adalah final. Mm-mm. Lalu Elite Pro Academy yang Liga 1 U20 plusnya, U18, U16 juga period September sampai Maret. Kenapa Maret sih? Karena memang setelah itu ada bulan Ramadan. Jadi kan kalau Liga 1 memang sudah tidak ada lagi alasan mau Ramadan atau non Ramadan kita tetap bisa gelar pertandingan. Itu kalender kompetisi kita. Terus yang baru tadi yang period sama. 18 Jadi 16 U20, U18, U16 itu akan berjalan periodnya dengan sama. Period yang hampir sama dengan Liga 2 September. Jadi cukup panjang karena begini, Bang. Prinsipnya sebelumnya kan ada sorotan juga bahwa kompetisi youth-nya ini digelar seperti turnamen. Centralized 1 bulan selesai. Karena gini, prinsipnya U20 itu Ini harus jadi yang feeder. youth ini diseriusin, diserahkan ke liga. Gara-gara ini nggak U17 orang protes nggak ada kompetisi mau main Piala Dunia. Gini, Kompetisinya Gini, bukan nggak ada, tapi ya nggak diperhatikan secara baik lah. bukan tidak diperhatikan, Bang. Artinya gini, Ini apa bahwa kompetisi ini memang setiap tahun sebetulnya diplanningkan. Bahkan kalau bicara U16, U18 tahun lalu bergulir. U20 yang tidak bergulir. Oke. Justru yang ada LIB tahun lalu tidak bergulir. Karena ada beberapa alasan ketika itu klub masih struggling di masa pandemi. Ya. Nah, sekarang kita mencoba mindset tadi, Bang. Kita sudah bertemu dengan beberapa direktur akademi. LIB dan juga klub-klub, dan kita ingin menyiapkan satu kompetisi youth yang memang lebih lebih punya period minute of play yang lebih banyak. Karena apa? U20 misalnya itu kan dekat dengan ke atas. Itu seharusnya kan jadi feeder. Mereka harus berkompetisi. Bagaimana menjadi feeder kalau dekat hanya 1 bulan 2 bulan misalnya? Nah, itu yang coba kita nanti formatnya agak berbeda. Kita akan memberikan minute of play yang lebih banyak kepada pemain muda dan mereka bermain setiap minggu. Nah, jadi ada experience main home, main away. Tentu kita akan minimize dalam hal penyelenggaraan. Jadi tidak perlu di stadion yang besar untuk U20, U18 seperti seniornya. Kan di Eropa juga demikian. Liga under sekiannya digelar di. Jadi untuk sahabat Spotify yang di kelompok umur, utamanya nih yang terbaru under 18 dan 16 ini berbahagialah. Karena akan dikelola lebih baik oleh LIB. Sudah sangat baik oleh PSSI kemarin, Bang. Karena berjalan kontinu. Dengan dicerahkan kepada LIB, diharapkan akan lebih baik. Begitu kan? Saya pikir kita sama-sama lah. Karena kita menggelar ini, tentu ada komunikasi. Kita benar, ini serius. Karena gini, kita dalam konteks bahwa kolaboratif tadi, artinya direktur. Kita di LIB punya technical director juga sekarang. Kita koordinasi juga dengan teknik sana. Bagaimana menciptakan satu formula yang baik. Goalnya masih jelas. Jadi minute of play-nya berapa kali main, lalu terkait bagaimana regulasi yang bisa mendongkrak itu. Intinya kita ingin Elite Pro Academy ini berlangsung dengan baik. Karena jangan salah,
nggak cuma Elite Pro Academy, kan juga ada Piala Suratin yang digelar oleh PSSI di Iya. Aspro. Jadi Iya. saya pikir mungkin harus lebih bergaya dan bergelora lah di youth ini. Bung Arsep, ada orang mengkritisi PT Liga Indonesia Baru ini itu selalu sering diintervensi oleh PSSI. Tapi bahasa Anda adalah berkolaborasi. Penjelasannya bagaimana? Iya, saya nggak tahu. Iya, saya pikir ketika kritisi, persepsi, pendapat memang tentu tidak bisa kita hindari. Tapi perlu disampaikan bahwa tentu saja, apalagi sejak di era kepengurusan Pak Erick Thohir, memperjelas bagaimana struktur antara regulator, operator, sehingga bicara juga tadi teknis dan juga bicara juga soal entertain sepak bola, bicara soal bisnis sepak bola. Tentu kolaboratif karena ketika kalau kita tadi sudah bilang bahwa kita sudah berlangsung 8 pekan pertandingan berlangsung dan ya ada masalah tadi sudah disebutkan sama Bang Ucup dan juga kita melihat. Tetapi kan beberapa hal juga kita bisa gelar kondisinya kalau kita comparing misalnya ada beberapa progres lah dibanding sebelumnya dan itu adalah buah dari tadi sifat kolaboratif tadi bicara soal penyelenggaraan tadi standarisasi. Contoh besok ketika bicara tadi standarisasi di bulan September PSSI akan menggelar juga untuk standarisasi untuk security officer yang terlicense misalnya dengan approval dari AFC. Nah itu beberapa hal yang juga melibatkan kita dalam proses bagaimana meng-create itu. Jadi memang seperti itu Bang. Karena kan begini, ada yang berpendapat PSSI cuma punya royalti aja dan juga IP atas produknya yaitu Liga 1 dan 2. Nah, operatornya adalah LIB. Ada komisaris di LIB. Betul. Waketumnya kan, Pak Amali di situ kan. Iya. Secara nggak langsung dia kan pengawas kan. Sebenarnya boleh dianggap cukup sampai di situ aja. Jangan lagi nanti mengintervensi masalah ini dan itu yang sebenarnya itu menjadi sepenuhnya tugas PT LIB. Merasakan itu nggak bahwa intervensi itu mengganggu atau ya memang mungkin jangan-jangan LIB-nya yang merasa terbantu. Ya, karena sifatnya kolaboratif kita terbantu. Lagi-lagi bahasanya kolaboratif, kolaboratif, partisipatif yang sama dan memang ini menjadi sinergi. Mengapa? Contoh misalnya, kan tadi jelas dalam kompetisi sendiri ada klub. Bagaimana kita bicara aspek legal dan lain tentu antara klub, LIB dan PSSI juga sebagai karena klub member dari PSSI misalnya. Bicara soal perangkat pertandingan tentu menjadi satu hal kita memfasilitasi contoh wasit. Wewenang wasit memang ada di PSSI kaitannya dengan penugasan. Kita mencoba mensupport misalnya kita menyediakan referee komunikasi. Besok misalnya kita juga akan support di VAR misalnya. Nah, itu beberapa hal yang coba kita kolaboratif antara kita dan Oke, PSSI. tentang VAR nanti saya tanyain. Perkembangannya sudah sejauh mana. Nah, kaitannya dengan yang tadi, ini ada update berita terakhir kan masalah pemain di liga untuk timnas, yang mana banyak pelatih, utamanya pelatih asing, keberatan. Karena dianggap piala itu bukan agenda FIFA, jadi baiknya main aja di liga lah, bela klubnya. Yang mana liga adalah pemegang saham LIB. Nah itu kan menjadi tanda tanya. PSSI maunya begini, klub yang ada di bawah LIB maunya begitu. Nah ini kan menarik. Nah komunikasi itu menurut Bung Asep bagaimana? Iya. Kalau bicara komunikasi, Bang Ucup, kalau saya boleh cerita bahwa bahkan di beberapa pekan yang lalu, ketua PSSI, para owner klub, kita ada lunch bareng yang memang waktu itu Pak Ketua Umum mengatakan ini juga terjadi di NBA misalnya, terjadi bagaimana satu forum ada diskusi antara PSSI, owner klub, bicara dengan lain. Waktu itu juga seperti bahas kata dengan rencana timnas dan lain-lain. Nah, saya pikir juga ini posisi yang cukup positif ke depan. Bagaimana ini terjadi, saya pikir itu ya tadi hal-hal yang memang mungkin belum 100%, tapi setidaknya kita sudah membangun itu, Bang. Selanjutnya Bung Asep, tentang Liga 2. Anda bilang sebenarnya kalau masalah schedule masih sesuai dengan timetable. Tetapi kenapa operatornya batal? Apa yang terjadi? Bisa dijelaskan? Kan mau ada perbedaan antara operator Liga 1 dan Liga 2. Tapi kemudian kan dikembalikan lagi pada Liga Indonesia Baru. Kalau pertanyaannya kenapa batal, saya tidak dalam porsi bisa menjawab kenapa batal. Tetapi
LIB itu kan memang sejak 2017 diamanati untuk Liga 2. Ada perkembangan kemarin, memang iya, tetapi sekali lagi ketika PSSI mendeklar bahwa LIB waktu ketika beberapa bulan lalu untuk menyiapkan Liga 2, kita siapkan. Nggak, tapi kan sebelumnya Ketua Umum sempat bilang akan ada operator baru. Sebetulnya mungkin ketika itu ada Sarasian Sepak Bola Nasional di Surabaya, dan salah satu beberapanya adalah ada kesepakatan bahwa ini format kompetisi yang akan digelar, lalu juga ada Operator. coba wacana untuk operator dan lain-lain. Tapi saya pikir kan dalam dinamika yang berlanjut, sekali lagi kita posisinya memang menerima. Ketika ada mandat amanat, ya kita menyiapkan secara profesional saja. Seperti demikian. Makanya timeline tadi, kalender, mengapa kita naruh September, Bang? Itu kan pertanyaan. Karena kita akan menerapkan, per tahun ini PSSI menerapkan 2 kali jendela transfer. Dan itu terpusat. Jadi jendela transfernya ataupun juga pendaftaran pemain yang pertama kan berakhir di tanggal 3 September nanti. Dan itu termasuk juga dengan transfer matching system kalau menggunakan pemain asing. Yang kedua adalah di bulan November nanti. Sehingga memang kita menerapkan mengapa di bulan September. Jadi tidak terlalu jauh dengan pola itu. Karena berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya TMS punya window sendiri. Liga 1 window sendiri. Liga 2 window sendiri. Nah, per tahun ini PSSI merestructure itu, mereform itu. Dan memang ini sesuai dengan arahan dari FIFA. Itu. Ini orang masih banyak penasaran ini. Anda menjawabnya tadi menurut saya belum memuaskan. Kenapa tidak jadi ada operator sendiri, kemudian dikembalikan kepada LIB. Nah itu alasannya apa? Apakah dianggap belum mampu yang mengajukan atau bidding atau apapun namanya? Saya sudah jawab tadi, Bang, sebenarnya memang. Dan yang kedua kali juga pasti tidak memuaskan. Posisinya tidak bisa saya tahu kenapa alasan pastinya. Tapi yang pasti ketika kita mendapatkan sinyal menyiapkan, ya kita mempersiapkan. Dari A sampai Z-nya. Saya pikir sesimpel itu kita. Formulanya nggak ketemu ya? Saya nggak tahu. Baik, pasti kita sih di persiapan kemarin kita sudah 2 kali punya club owner meeting. LIB dan owner klub Liga 2 sudah bertemu. Ada beberapa yang disepakati, ada yang memang belum bersepakat. Saya pikir itu dinamika yang terjadi. Tapi di belakang itu dalam fungsi kita sebagai operator, ya kita menyiapkan beberapa hal saja untuk bagaimana kompetisi ini bisa berjalan. Insya Allah lancar nanti ya. Mudah-mudahan insya Allah. Nah, yang terakhir tentang VAR. Nasib ini saya dengar juga sebagai orang yang paling bertanggung jawab untuk pengadaan VAR. Persiapannya sejauh mana? Jadi nanti ada VAR buat pertandingan. Tapi setiap tim ini, setiap bench itu nanti akan ada dikasih juga video technical analysis. Jadi kapan kita mau mulai VAR?